Tim Jogja nih. Tim Surabaya belum masuk nih, tim Surabaya. Iska, nggak tahu di mana nih. Belum request masuk nih kayaknya. Oke, karena udah lewat 13.30, kita mulai aja kali ya, teman-teman ya. Nah, mungkin selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir diskusi kita. Mungkin aku mulai dengan terima kasih juga terutama untuk aku Wino yang selalu bantuin aku nih untuk diskusi ini, karena aku juga teknologi agak kurang gitu. Jadi ini per-onlinean perlu belajar keras sekali gitu ya supaya bisa menyesuaikan dengan teknologi ini. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah gabung di diskusi. Hari ini kita diskusi bakul yang pertama. Jadi sebenarnya jaringan seni perempuan ini sudah mulai diskusinya beberapa kali ya sejak 2015. Jadi aku sempat bikin pertemuan di Sumba, Flores, lalu sempat juga ada pertemuan di Kupang dengan Linda. Jadi kita sempat bikin workshop seni dengan perspektif gender gitu untuk seniman di Kupang. Terus kita juga sempat bikin temu seniman perempuan di Makassar, itu 2017 kalau nggak salah ya terakhir. Jadi dari beberapa kali pertemuan itu, yang di Makassar Kak Dolo juga ikut waktu itu, jadi salah satu narasumber di temu seniman di Makassar itu. Nah jadi memang jaringan ini kita sebenarnya dibentuk pada waktu itu dengan ide untuk kita bisa saling support antara seniman dan pekerja seni di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya dia bentuknya masih bentuk organisasi informal dan kita masih kayak ya semacam komunitas tapi juga fleksibel lah ya, kita nggak terlalu pingin dia jadi kayak lembaga gitu ya yang harus berakte atau apa gitu. Nah tapi dengan berjalannya waktu memang kita sempat mikir bahwa kita pingin bikin kayak festival begitu ya, festival seni perempuan gitu. Mungkin kedepannya perlu ada juga ya pelembagaannya untuk supaya dia agak lebih tertib secara dokumentasi, secara administratif, dan mungkin juga secara programatik gitu. Nah dari perjalanan diskusi-diskusi di berbagai event-event, konferensi itu 5 tahun terakhir ini, aku sudah sempat buatin juga ya semacam konsep lah ya untuk konsep jaringan kita dan nanti kita festivalnya mau seperti apa nanti. Tapi itu mungkin bisa kita diskusikan next ya untuk festival seni perempuannya nanti mau seperti apa. Nah di sini juga ada Kak Dolo sebagai salah satu tim inti nanti di festivalnya. Kalau ada teman-teman yang belum gabung di jaringan seni perempuan, kita ada grup WhatsApp. Nanti tinggal WhatsApp ke aku di Japri setelah diskusi ini. Nah, mungkin itu kali sedikit pengantar. Aku ini mau kasih pengantar dikit nggak soal Sahabat Seni Nusantara atau apa, biar pada tahu. Oh iya, halo semua, selamat siang. Ya, jadi Sahabat Seni Nusantara itu sebenarnya bukan organisasi yang serius. Maksudnya paling nggak awalnya nggak dimaksudkan secara serius, karena waktu itu kita bikin, ada beberapa pegiat seni gitu, kita mau bikin tentang outlook seni 2020, kita mau bikin diskusi itu. Tapi nggak ada nama, terus kita cari nama pakai apa namanya, ya udah akhirnya pakai nama Sahabat Seni Nusantara, yang kata orang namanya standar banget gitu, namanya sangat generik gitu. Terus ya udah habis tadinya mau cuma satu one off, habis diskusi terus udah bubar gitu, tapi ternyata Olin dan Danton dan beberapa teman lainnya menyemangati bahwa ini memang kayaknya jalan aja terus gitu, bikin kegiatan diskusi, jadi hub yang untuk menghubungkan antara para pegiat seni gitu. Tapi intinya mungkin diskusi-diskusi ringan atau macam-macam. Jadi setelah kita bikin diskusi di awal tahun tentang outlook seni 2020, yang mana outlook-nya bubar semua karena pandemi gitu ya, jadi outlook-nya sekarang udah nggak ada yang cocok lagi gitu karena pandemi. Terus kita akhirnya bikin rekomendasi bagaimana sektor seni harus bertahan di masa pandemi. Dan rekomendasi ini udah diserahkan ke Dirjen Kebudayaan. Gitu. Kalau teman-teman berniat untuk membaca rekomendasinya, nanti bisa saya kirimkan. Mungkin itu dulu kali ya perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke. Nah, sambil mungkin biar pada tahu juga ada siapa aja di sini, mungkin aku kasih waktu ya, tapi sebentar-sebentar aja sebut nama, lalu
dari mana, organisasi mana, atau kalau nggak ada organisasi mungkin lagi kegiatan apa singkat aja gitu, biar semuanya kenalan begitu kali ya, biar kita bisa tahu ada siapa aja di sini. Mulai dari para pembicara kali ya, Citra mungkin, terus Linda, Selfie. Halo Mbak Olin, halo kawan-kawan semua, Mas Alvino dan Bu Dolo, apa kabar? Aduh, I love you. semakin besar. I love you. Sehat-sehat selalu di sana semuanya. Iya, saya Citra dari Bali. Salam kenal semua. Saya kegiatannya berkarya dan sekarang masih aktif di komunitas Futu Wonder dan kami lagi fokus untuk mengarsipkan dan menuliskan biografi perupa perempuan di Bali yang kami sadari itu kurang banget pengarsipannya, pendokumentasiannya, padahal penting sekali kita untuk mengetahui siapa sih senior-senior kita di Bali yang akan mampu menjembatani yang muda-muda inilah yang bisa lebih semangat berkarya, gitu sih singkatnya. Luar biasa. Oke, ya selamat gabung, yang baru gabung ya, mohon di mute dulu suaranya untuk yang lagi nggak ngomong, supaya yang ngomong bisa lebih jelas gitu nanti ini kedengerannya gitu ya. Linda berikutnya kali. Linda. Oke, halo semuanya. Halo. Hai Linda. Kedengaran? Halo Mbak Dolo, kangen sekali. Oh my God. Aku Linda dari Kupang. Sehari-hari aku adalah seorang ibu rumah tangga yang 3-4 jam dari 24 jam aku sebagai ibu rumah tangga itu aku memanfaatkan untuk membaca, menulis, dan membuat karya-karya, naskah-naskah tentang perempuan-perempuan di NTT. Itu aja. Oke, lanjut Selfie. Oke. Halo semuanya. Hai Selfie. Halo Kak Dolo dan teman-teman. Senang banget bisa ada di grup ini. Yoi. Ya, saya Selfie. Saya pekerjaan saya lebih ke bidang art management sih sebenarnya. Baik itu lebih mengurus beberapa pertunjukan commission work dari beberapa kelompok teater atau juga menyelenggarakan pameran-pameran seni. Dulu saya bergerak di mengurusi manajemen studio Hanafi, tapi sekarang saya lebih independen dan sedang lockdown, jadi saya stay di Bandung. Oke, ya itu dulu aja perkenalan. Dulu ya, sebentar presentasi ya. Thank you. Terus ada Mimi, mungkin mau perkenalkan diri juga biar kenalan. Selamat siang teman-teman, saya Putri Binangsari, panggil aja Mimi atau Putri, terserah. Saya penari klasik Bali, legong khususnya. Saya juga pelatih tari kelas dewasa. Murid-murid saya rata-rata perempuan semua ya, perempuan semua di Jakarta. Saya juga sutradara kalau ada pertunjukan tari untuk grup tari saya, Bengkel Tari Ayu Bulan. Oke. Thank you, Mi. Ada Kak Hartati ya tadi ya kayaknya, aku lihat. Kak Hartati mungkin mau ngomong sedikit, Kak. Ya, halo semua. Hai Uni. Halo. Hai Mbak Dolo. Hai. Halo semua, Selfie semuanya deh. Aduh, ini senang sekali nih kali pertama saya ketemu semuanya. Saya dari Depok, tinggalnya di Depok gitu maksudnya. Aktivitasnya banyak di Jakarta. Nah, sekarang saya tidak lagi di Dewan Kesenian karena sudah 2 periode. Jadi sejak April 2019 tidak lagi di Gedung Kesenian. Saya juga tidak lagi mengajar di IKJ sejak 2014. Jadi banyak lebih independen.
dan mengerjakan lebih leluasa kegiatan-kegiatan yang diinisiasi bersama dengan teman-teman tari. Apakah itu sebuah program atau kebanyakan program sih, seperti misalnya kita concern dengan komunitas-komunitas tari di Jakarta, lalu tahun ini seharusnya tahun kelima Jakarta Dance Carnival yang kita sudah selenggarakan. Nah ini luar biasa sih ininya, vibe-nya gitu untuk komunitas, karena mereka butuh ruang untuk mereka ruang eksistensi mereka gitu. Kemudian ada juga JDMU Jakarta Dance Meetup itu di Dewan yang saya inisiasi. Nah itu karena adalah program yang karena inspirasinya dari JDC sebetulnya, bagaimana komunitas ini kemudian meningkat gitu. Dia memikirkan berkarya, lebih punya kreativitas yang lebih dan wawasan yang lebih. Nah itu dilakukan di program Dewan Kesenian. Nah seperti itu sih yang banyak gitu, misal atau di daerah saya dari studio Hanafi itu ada di Tulang Bawang Barat, jadi semacam kerja budaya sama selfie juga. Nah kita kerja budaya ada beberapa bidang seni yang dilakukan di sana, dan itu dari tahun 2015 sampai 2018. Di Lampung nih? Di Lampung, Tulang Bawang Barat, ya. Yoi. Dan kalau tari di sana nggak ada komunitas, tapi setelah kita punya ini bekerja buat mereka, dan saya menggagas sebuah karya yang sebetulnya karya ini hanya untuk merangsang mereka untuk beraktivitas dan untuk merangsang mereka tahu dengan berkenalan dengan dunia kesenian lah gitu. Di Tulang Bawang Barat itu kan 70% masyarakatnya adalah orang transmigran yang sudah 4 generasi di sana. Orang Jawa berbahasa Jawa, orang Bali berbahasa Bali, orang Jawa Timur tetap berbahasa Jawa Timur. Bahkan anak-anak kecil kalau sedang menari saya minta pakai bahasa, menghitung 1, 2, 3 pakai bahasa Lampung, mereka nggak bisa, jadi harus saking mereka tetap dengan budaya mereka sendiri. Nah inilah yang berusaha di kerja budaya ini dipecahkan. Nah akhirnya kalau dari sisi tari, dari nggak ada komunitas sampai terakhir tuh ada 13 komunitas. Nah ini luar biasa banget rasanya. Dan karya Nenemo namanya, Nemen Nendes Nerimo, jadi disingkatnya Nenemo. Nah itu karya Nenemo ini tidak pakem, jadi mereka bisa bekerja atau mengembangkan sesuka mereka gitu. Jadi saya memberikan basic, memberikan dorongan aja. Nah ini luar biasa, kita bahkan pernah di 2018 mengadakan festival, itu anak-anak yang nggak tahu apa-apa pinter berkreasi, rasanya lega banget gitu. Artinya mereka terbuka gitu. Bahkan orang-orang sana kalau selfie, mungkin selfie jadi saksi. Mereka nggak pernah ke Lampung, nggak pernah ke Tanjung Karang, ke Jakarta, nggak pernah gitu. Jadi betul-betul ya sudahlah lingkungan mereka perkebunan gitu. Nah, jadi pekerjaan semacam itu dan agak panjang. Terakhir nanti gantian aja kali Kak ya. Soalnya lain kenalan juga. Oke. Ya, Oke. itu dulu. Ya. Thank you Kak Tati. Siapa lagi berikutnya yang belum berkenalan dari yang tim lama? Atika mungkin mau memperkenalkan diri sebentar. Untuk yang lain tolong di mute ya suaranya supaya bisa kedengaran yang lain ngomong. Atika mungkin mau perkenalkan diri? Ya. Halo Mbak, udah kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Oh ya. Halo semua, kenalkan nama saya Maria Atika, biasa dipanggil Ati atau Atika.
Halo Mbak Citra, pernah ketemu di Makassar. Yang lain, salam kenal. Ya, saya sekarang kerja di salah satu organisasi internasional yang mengurusi masalah kesehatan mata anak. Kalau aktivitas pekerjaan saya, sehari-harinya biasanya nulis sih, puisi, cerpen, terus kalau yang jalan sekarang ada project Living Stories, itu kerjasama antara British Council dengan Rumah Art Space di Makassar. Jadi programnya sendiri itu bertujuan untuk mendevelop cara untuk bercerita atau storytelling baru dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau untuk proyek ini khususnya adalah mengangkat soal crafting di Makassar. Ada di sana komunitas yang namanya Limang Craft. Mereka mengolah eceng gondok yang awalnya dianggap sampah, tidak berguna, menjadi barang-barang kerajinan. Nah, kami yang penulis bekerja sama dengan ilustrator mendevelop cerita untuk anak-anak berdasarkan wawancara-wawancara maupun observasi dengan organisasi tersebut. Itu sih untuk sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya, Ati. Mungkin nanti kita habis presentasi dari para pemantik diskusi hari ini, mungkin bisa kita perkenalan satu-satu lagi kali ya, karena bakal panjang sekali. Tadi semuanya nggak bisa cerita pendek soalnya, jadi nggak bisa semuanya. Oke, mungkin aku kasih waktu pertama untuk Citra dulu kali ya, untuk presentasikan ceritanya dan apa proyek kegiatannya. Untuk teman-teman yang lain bisa minta tolong di mute suaranya dulu ya, sebelum apa namanya. Soalnya tadi suka ada yang masuk-masuk suara kalau mamanya kita nggak mute gitu. Aku ini materinya Citra bisa minta tolong di-share Kak. Terima kasih ya. Enggak apa-apa. Nanti ada yang telat-telat juga katanya tadi, jadi mungkin bisa minta tolong dicek yang request masuk Kak. Oke. Oke, Cit. Makasih ya Mbak kesempatan. Ya mungkin kesempatan saat ini saya ingin berbagi gagasan saya dalam berkarya. Dan harapannya sih bisa jadi refleksi terhadap tema kita hari ini ya, mengenai identitas, sejarah, dan kok hilang ya? Bentar. Tema kita hari ini mengenai sejarah, identitas, dan eksistensi perempuan dalam komunitas seni. Nah, di sini juga menjadi pertanyaan saya sih yang sudah muncul ketika memutuskan untuk mengawali berkarya juga di seni visual, karena saya fokusnya di seni visual gitu kan, karena dalam prosesnya saya juga cukup mengalami hambatan secara kultural, dan bagi masyarakat di Bali, perempuan yang memilih profesi sebagai seniman itu dianggap kontraproduktif dengan kerja-kerja kultural gitu. Nah, tapi lebih lanjutnya saya tidak serta-merta ingin sepenuhnya mengkambing hitam atau menyalahkan situasi kultural di Bali gitu. Tapi saya berusaha melihat secara objektif gitu dari aspek lain gitu. Nah, jadi saya melakukan sebuah penelusuran sejarah yang ada di Bali gitu kan. Dan akhirnya saya mendapatkan sedikit hipotesa bahwa dalam perkembangan kesenian pun gitu, dan perkembangan sejarah, peran perempuan itu sangat minim dicatat gitu. Nah, inilah yang menjadi gagasan saya dalam karya Timur Merah Project ini yang dipamerkan juga di Biennale Jogja. Nah, dari karya ini saya mengambil dua basis sih sebenarnya, fondasi. Yang pertama dari basis sastra lamanya, dan basis seni visualnya, lukisan. Nah, dari basis sastra kita mengenal bentuk sastra lama yang kuno itu kita sebut kekawin gitu, bentuk puisi lama. Nah, saya menelusuri juga bagaimana migrasi puisi-puisi kuno ini menuju ke Bali gitu, yang saya temukan beberapa opini dari bukunya Helen Chris,
perempuan dalam dunia kekawin. Bisa next presentasinya. Mana ya next-nya? Aku minta tolong next. Oh, nah, ya. Udah. Yang udah kelihatan layarnya? Oh, sudah. Thank you. Jadi saya menemukan beberapa poin bahwa dalam karya sastra selama ini nih, lebih cenderung menekankan pemikiran laki-laki elit istana gitu, dan didominasi oleh cerita heroisme laki-laki. Nah, sedangkan kalau menceritakan tentang perempuan pun itu sedikit sekali, di samping ada fakta bahwa teks-teks itu tidak ditulis oleh perempuan. Kita tidak perempuan pernah menulis pikiran dalam karya sastra gitu. Jadi hanya diketahui pemikiran laki-laki saja dalam membangun narasi, terutama untuk mengglorifikasi kekuasaan misalnya. Nah, kemudian ternyata dalam penulisan saya menemukan ada penulis perempuan di Bali pada abad ke-19. Beliau adalah seorang ratu kelungkung yang cukup terkenal dan sempat dilukiskan oleh beberapa seniman seperti Hendra Gunawan, kemudian Nyoman Gunarse pernah melukiskannya. Beliau bernama Dewa Istri Kanya, dan cerita yang cukup terkenal adalah beliau berperang dengan Belanda melawan Jenderal Michel. Nah, selain berperang, dia juga aktif menuliskan syair-syair. Nah, akan tetapi syair-syair tersebut sudah dibawa oleh kolonial dan kita tidak mempunyai akses untuk mempelajari lebih dalam apa sih pemikiran-pemikirannya, nah, gitu. Dan keterbatasan lain karena bahasa kakawin itu kan sangat susah dimengerti karena menggunakan bahasa Jawa kuno dan jarang sekali ada praktek penerjemahan puisi-puisi tersebut menjadi bahasa yang kita pahami saat ini. Nah, kemudian dari aspek yang kedua, bisa next, Mas. Next-nya mana ya? Yang kedua dari segi aspek lukisannya, seni visualnya. Nah, ini merupakan lukisan pertama yang datang ke Bali sekitar abad ke-15 dan merupakan terjemahan dari karya-karya kanon yang dibawa oleh Majapahit ini ke Bali. Nah, itu diilustrasikan menjadi gambar-gambar seperti ini. Nah, sayangnya ini cukup menarik ketika melihat fakta bahwa di Bali pun perempuan yang dapat mengakses karya sastra dan menjadi pelukis, nah itu sangat sedikit sekali ketika kita melihat berbagai kemungkinan bahwa pada praktek awalnya seni lukis dan akses penguasaan karya sastra itu hanya diperuntukkan kepada laki-laki untuk fungsi yang lebih sakral. Nah, karena perempuan dianggap mempunyai keterbatasan secara biologis gitu, kita mengalami menstruasi dan mengalami kehamilan dan lain-lain, itu dari segi ritual, dari segi fungsi sakral itu dianggap tidak bisa nih kita melakukan kerja-kerja sakral seperti ini. Jadi akses terhadap karya sastra dan akses untuk bisa mengerjakan karya lukis seperti ini karena sifatnya untuk dekorasi pura, kemudian dekorasi tempat-tempat suci misalnya. Nah, itu jadi hambatan bagi perempuan. Nah, tapi ada satu kasus yang cukup menarik di Desa Kamasan, Kelungkung, di mana seni lukis ini pertama kali dibuat. Nah, ternyata ada seorang pelukis bernama Mangkumure yang telah mempunyai kesadaran emansipatif. Nah, beliau sebagai pelukis laki-laki
ternyata mempunyai sebuah kesadaran untuk memberikan atau mewariskan ilmunya kepada seluruh anaknya. Nah, Mangku Mura kebetulan punya anak perempuan bernama Mangku Muryati. Bisa next. Ada foto Bu Mangku Muryati. Nah, beliau ini Next, Queen. Beliau Bu Mangku Muryati ini juga diajarin sama ayahnya Mangku Mura gitu, dan tidak memandang anaknya ini laki-laki atau perempuan. Ketika Mangku juga ketika bukan dibalik yang menjadi Oke, terima kasih Citra. Jadi udah selesai nih, kok cepet bener. Ya, slide-nya oh sudah. berganti lagi. Ya, yang diarsipkan itu, padahal itu kan kekayaan Nusantara banget gitu kan. Nah, kemudian yang dipamerkan di Singapura merupakan seri kedua dari Timur Merah Pro 2, pernah dipamerkan di sebagai proteksi. Misalnya mitos perempuan dan apa ya, Keren banget tuh untuk semuanya. Sekarang tuh ada juga. Oke, terus nanti katanya ada yang mau minta tuh presentasi, boleh nggak? Boleh. Di email ya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, nanti bisa tanya-tanya lagi sama Citra untuk setelah pemantik yang lainnya nanti selesai presentasi barangkali ya, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut atau ngobrol-ngobrol. Jadi pameran ini seperti tadi dijelasin oleh Citra, aku beruntung bisa ngelihat pameran yang di Jakarta, karena yang di Singapura nggak bisa lihat ya, kejauhan. Belum ada jadwal pergi ke Singapura. Tapi itu keren banget, jadi seri karyanya Citra yang ini. Dan ya kita berharap sih ke depannya nanti kalau kita bikin festival bisa lihat seri berikut dari itu ya, barangkali ya, di tahun depan, mudah-mudahan. Oke, untuk selanjutnya Linda Tagi mungkin dari Kupang, silakan ya Linda. Linda mungkin bisa ceritakan juga karya-karyanya yang sudah dibuat ya sebelumnya, supaya teman-teman tahu. Jadi jangan yang di slide-nya aja. Mas Akmino, slide-nya bisa minta tolong yang punya Linda. Untuk teman-teman yang baru gabung, selamat gabung ya. Aku lihat ada Siska dari Surabaya, ada Ita Siregar di Bali G apa sih ya? Ntar Ita Siregar tuh aku lupa deh kemarin. Terus ada Yeti di Padang, ada siapa lagi nih? Caca di Bandung, ada ini ada yang akunnya belum diganti nama ya, Galaxy J3 Pro itu siapa? Ada Tintun di Padang, ada Ratna Ayu Budiarti ya di Garut, ada Danya di Kupang, temannya Linda ya Danya ini. Ya silakan ya Linda. Slide-nya udah kelihatan kah? Sudah kelihatan, sudah. Ini gua tidak pakai mode tidak pakai mode presentasi karena ternyata makan memori, jadi agak sendat-sendat. Oh baik. Ini aja nggak apa-apa. Linda, silakan Linda. Iya, terima kasih Mbak Olin, Mas Koen, terima kasih. Aku ingin share tentang berkesenian pasca pernikahan. Bisa slide berikutnya, Mas Queen? Iya, jadi aku mencoba melihat kembali ke belakang dan aku mencoba merangkum tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seniman-seniman perempuan pasca pernikahan. Tapi lebih banyaknya berangkat dari pengalaman pribadi aku sih. Di sini ada di slide pertama aku ingin memaparkan tantangan yang dihadapi oleh seniman perempuan pasca pernikahan. Di sini ada 4 poin, 4 faktor ya. Yang paling pertama datang dari diri sendiri, tapi aku mau mulai dari
dari yang paling bawah, yang paling pertama dari lingkungan berkesenian. Lingkungan berkesenian itu penting sekali, semacam hawa berkesenian seperti itu. Jadi lingkungan berkesenian tempat perempuan ini berkesenian, apakah ramah gender? Terus kalau hanya ramah gender itu ramah gender yang perlu kita pertanyakan lagi, apakah teman-teman senimannya itu memiliki perspektif gender yang hanya sebatas perspektif, atau memang benar-benar dalam perspektif mereka itu dapat menjadi acuan berperilaku, bagaimana mereka memperlakukan teman-teman seniman perempuan, bagaimana seniman perempuan diposisikan, terus bagaimana lingkungan berkesenian itu benar-benar ramah misalnya kepada seniman perempuan yang sudah menikah dan sedang hamil misalnya. Jadi hal sesederhana dan sekecil bagaimana mereka semua bekerja sama agar seniman perempuan yang sedang hamil ini terhindar dari asap rokok misalnya. Soalnya kan asap rokok itu tidak baik untuk ibu hamil, seperti itu. Terus faktor lain dari lingkungan berkesenian itu batasan yang dimunculkan oleh agama dan masyarakat. Jadi seniman-seniman yang datang dan menggabungkan diri dalam lingkungan berkesenian itu, apakah mereka adalah seniman-seniman yang sudah bebas dari batasan-batasan yang dimunculkan oleh agama dan masyarakat, atau mereka masih patokan-patokan masih tetap kembali kepada tradisi-tradisi yang bias gender, misalnya perempuan kok begini, seperti itu, atau candaan-candaan seksis, hal-hal sesederhana itu. Terus kedua itu ada keluarga. Keluarga di sini aku berbicara khusus seniman perempuan yang sudah menikah ya. Jadi keluarga di sini yang sebenarnya sudah dipersatukan. Jadi ada keluarga dari si seniman perempuannya sendiri, ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya, dan ada keluarga dari pasangannya, itu mertua dan ipar-iparnya. Karena kadang seniman perempuan sama pasangannya ini aman-aman aja kalau si senimannya terus berkarya menjadi seniman, tapi masalah datang dari orang tuanya si perempuan sendiri misalnya, atau saudara-saudarinya. Jadi kamu udah berkeluarga kok masih mau berkesenian aja sih gitu. Seberapa sih penghasilan kamu untuk mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anak kamu misalnya. Atau kalau si perempuannya ini memang sudah aman dengan keluarganya dari sebelum pernikahan, keluarga kandungnya ini udah tahu bahwa memang anakku adalah seorang seniman perempuan, tapi ketika dia memasuki rumah tangga, benturan itu bisa datang lagi dari mertuanya, atau dari kalau mertuanya aman-aman aja, kadang juga datang dari ipar-iparnya, atau kalau dari ipar-iparnya udah aman, dari pasangan dari maksudnya gini, pasangan dari suami atau istri dari suami, saudara dari suaminya lagi gitu. Jadi ada banyak orang yang saling berkaitan di situ. Itu kadang misalnya salah satu iparnya itu punya pekerjaan yang misalnya kami di NTT itu kan PNS itu masih menjadi sebuah patokan hidup yang layak lah gitu. Nah, misalnya satu ipar yang satunya itu adalah seorang PNS dan seniman perempuannya ini dia tetap memilih menjadi seniman, itu juga kadang menjadi bahan perbandingan di dalam keluarga. Si dia penghasilannya segini, kamu kok segini doang gitu, atau bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Karena memang kalau di NTT rata-rata seniman di NTT itu baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang berani untuk bertahan hidup hanya dengan berkesenian saja. Rata-rata memiliki pekerjaan yang lain. Nah, terus yang berikutnya itu faktor tantangan berikutnya itu datangnya biasanya dari pasangan. Jadi pasangan itu juga sebenarnya dibentuk oleh lingkungan berkesenian dan dibentuk oleh keluarga. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau pasangannya udah aman, kalau keluarganya tidak aman dan lingkungan hidup mereka tidak begitu aman, itu juga bisa lama-lama juga bisa pelan-pelan mempengaruhi si pasangannya, dan pelan-pelan pasangannya juga akan mulai mengekang seniman perempuannya.
seperti itu. Atau ada teman laki-laki aku yang sebelum menikah dia dan pacarnya sama-sama aktor teater, tapi kemudian setelah menikah istrinya tidak lagi berteater karena katanya karena ada perjanjian pranikah. Itu bisa jadi juga, tapi harus dikaji kembali ya, itu perjanjian pranikah itu memang benar-benar perempuannya ikhlas atau hanya karena nggak mau berpisah dengan pasangannya. Itu juga kadang-kadang menjadi pemicu depresi seniman perempuan pasca pernikahan juga. Terus ada pasangan laki-lakinya yang memang cemburuan. Jadi dia tidak ingin pasangannya itu tetap berkegiatan karena tidak mau dekat dengan teman-teman seniman yang laki-laki. Apalagi kalau seniman perempuan ini punya mantan pacar misalnya, seperti itu. Jadi ada banyak sih, tapi yang paling pertama itu tentunya datang dari diri sendiri. Jadi ketiga faktor yang dibawa itu berpengaruh sangat besar terhadap panjang umur dari karya si seniman perempuan. Jadi dari diri sendiri itu ada banyak sih. Kalau aku secara pribadi itu pertama-tama setelah aku hamil dan kemudian melahirkan itu yang pertama-tama datang dari diri aku sendiri itu merasa tidak produktif lagi. Jadi bagaimana seorang seniman perempuan yang awalnya dia adalah seseorang yang sangat produktif sekali, yang sangat diandalkan sekali, kemudian setelah dia hamil dan dia melahirkan dia harus dibatasi lagi, bukan dibatasi sih, tapi ada hal-hal yang juga dia harus pandai-pandai membagi waktu gitu dengan anak, dengan rumah tangga dan sebagainya. Terus kelelahan pekerjaan di dalam rumah tangga yang terlalu banyak yang akhirnya membuat si seniman perempuan itu menjadi kelelahan dan akhirnya susah untuk produktif kembali. Terus dilema meninggalkan anak banyak sih sebenarnya. Bagaimana kita yang sebelumnya itu bisa berkegiatan 12 jam misalnya dan setelah memiliki anak itu bisanya cuma 2-3 jam karena anak rewel dan sebagainya. Seperti itu. Ini foto pementasan aku 2 bulan setelah melahirkan waktu itu. Itu aku coba untuk pentas. Ini tentang seorang perempuan janda di Lembata yang suaminya adalah seorang lamafa. Lamafa itu penombak paus, yang tradisi penangkapan paus di Lembata. Jadi si suaminya yang penombak paus ini meninggal dan si perempuan ini harus bertahan hidup untuk membesarkan 2 orang anak laki-lakinya. Jadi bagaimana dia ditinggalkan dan bagaimana dia harus membiayai, menyekolahkan sampai menikahkan kedua anak laki-lakinya. Ini aku pertama kali pentas dan meninggalkan anakku di bawah panggung dijaga suamiku waktu itu, dan selama aku di panggung itu anakku menangis dan aku sempat kehilangan konsentrasi karena aku membagi perasaanku dengan ketika mendengarkan anakku menangis dan juga harus fokus dengan bagaimana aku mengangkat realita ke atas panggung gitu. Mulai berikutnya Mas Queen. Nah dari yang tadi ketika anakku menangis itu cukup membuat aku stres dan semakin membuat aku minder sih sebenarnya, karena aku berpikir ya emang susah banget ya membagi waktu dan aku pikir sangat tidak mungkin untuk jadi produktif. Jadi setelah aku pentas yang tadi yang 2 bulan setelah melahirkan itu aku sempat depresi, aku sempat mengalami baby blues karena memang aku suka sekali berkesenian apalagi dengan teater. Halo Linda, suaranya hilang. Mungkin gangguan ini ya, sinyal. Linda, gimana? Hai Linda. Linda suaranya menghilang. Orangnya juga menghilang ya langsung. Mungkin sinyalnya kali ya.
sebentar lagi ya teman-teman. Nah, nanti aku coba WhatsApp dia, mungkin dia perlu keluar lagi terus masuk lagi kali. Aku ini minta tolong dilihatin ya. Apa? Kenapa dia ini, apa teleponnya mati atau gimana? Oke. Udah balik belum? Belum ya kayaknya. Belum, dia belum balik. Oke, kita tutup dulu kali ya. Mungkin dia ada masalah dengan handphone itu kayaknya, mungkin pakai handphone atau gimana. Oke, teman-teman, mohon maaf nih ada sedikit masalah teknis, tapi nanti kita tunggu Linda balik lagi, dia melanjutkan presentasinya dia. Di sebelah di bawah ada kotak chat untuk bagi yang baru pertama kali pakai Zoom, nanti silakan dilihat, bisa lihat di chat, nanti dia keluar di kanannya. Situ udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, seperti buat Citra udah ada pertanyaan buat kamu ya, Cit, dari Caca. Jadi dia tanya, suaminya sempat lihat karyanya Citra yang di Jogja, dan menurut dia karya kamu itu sangat intricate. Apakah kamu mempertimbangkan aspek performance dalam menata karya, atau di bagian penciptaan lainnya? Jika iya, seperti apa pengaruhnya dalam praktek senimu? Untuk yang baru datang, selamat gabung ya teman-teman yang baru gabung, yang agak telat. Mungkin ada Tiara di Ambon tadi ya, baru datang. Ada siapa lagi yang baru gabung? Selamat gabung. Nah, Linda udah masuk lagi tuh kayaknya ya, Win? Linda udah masuk lagi. Oh, oke, berarti terusin lagi. Oke, Linda, kalau suaranya sudah bisa dan videonya bisa dilanjutkan maaf, Mbak lagi. Olin terputus, soalnya di sini lagi hujan angin, jadi jaringan kurang baik. Nggak apa-apa, bisa dimaklumkan. Ya, lanjutkan tadi proses menghadapi tantangan tadi itu. Iya, jadi setelah pementasan itu aku sempat depresi, Mbak, karena anakku kan menangis di bawah panggung. Jadi rasa rendah diri itu semakin meningkat. Aku mengalami depresi dan itu aku akhirnya mengalami baby blues yang tidak terlalu parah, tapi cukup parah juga. Jadi kadang-kadang tuh aku bisa menangis yang aku nggak tahu penyebabnya apa gitu. Terus tiba-tiba tuh aku pengen pergi ke suatu tempat yang nggak ada orangnya, pokoknya macam-macam lah gitu. Tapi sejauh itu aku masih bisa menghandle juga sih. Jadi setelah menangis tuh ada kepuasan tersendiri. Terus aku juga tertolong oleh suamiku yang yang mendukung juga sih aku untuk berkesenian. Terus proses menghadapi tantangan aku itu aku melakukan 2 hal. Yang pertama itu kontemplasi, bagaimana aku merenungkan kembali perjalanan aku sebelum menikah dan setelah menikah. Kemudian setelah kontemplasi itu, setelah melakukan kontemplasi, aku melakukan rekonstruksi, menata kembali hal-hal yang sudah saatnya aku lepaskan dan hal-hal yang saatnya harus aku benahi gitu. Jadi misalnya aku harus melepaskan kebebasan aku yang misalnya sebebas-bebasnya aku berkesenian dalam sehari sampai 8 jam misalnya, sampai 9 jam. Aku harus ikhlas bahwa aku harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang misalnya aku hanya bisa 3-4 jam aja, atau kalaupun aku mau 8-9 jam, aku harus membawa anakku misalnya. Dan aku coba untuk mengajak diriku. Aku mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri, dan dari hasil kontemplasi dan rekonstruksi itu, aku akhirnya memutuskan untuk aku ingin berkesenian dengan membawa anakku kemana aja. Itu juga sebagai salah satu bentuk bentuk protes terhadap ruang-ruang berkesenian yang sangat terbatas bagi perempuan dengan fungsi reproduksinya. Jadi misalnya seperti ketika perempuan menikah, hamil, dan melahirkan, itu kan mereka memiliki ruang yang sangat terbatas sekali. Aku berpikir ruang-ruang seperti itu memang ruang-ruang yang sangat terbatas sekali. Jadi sudah saatnya aku berpikir untuk membuat ruang sendiri untuk menyamankan diri aku sendiri, seperti itu. Jadi yang ini foto aku yang di slide sebelumnya itu aku di Poso waktu itu ada Caranya peretas itu ya? Iya, ada peretas waktu itu. Jadi ada semacam itu diinisiasi oleh Mbak Naomi Srikandi. Waktu itu ada perkumpulan seniman perempuan, ada 50 perempuan lintas kesenian yang kami berkumpul di sana dan saling sharing dan
aku sendiri tertolong sih, termasuk ketika aku sampai di sana dan sharing dengan banyak seniman-seniman perempuan yang lebih jauh usianya, lebih jauh pengalamannya daripada aku sangat tertolong sekali dan aku sembuh sih. Aku nggak pernah lagi kambuh-kambuhan yang nangis-nangis nggak jelas gitu. Sembuh sih dari baby bluesnya. Kalau ini setelah aku pulang dari Poso, aku waktu itu ke Poso aku bawa anak aku karena aku udah dari hasil rekonstruksi aku udah memilih untuk melibatkan anak aku dalam proses perkesenian aku. Terus kembalinya dari sana aku membuat ini satu komunitas yang segala aktivitasnya itu terjadi di rumah aku sendiri karena aku pikir kayaknya aku susah keluar gitu karena apalagi setelah anakku mulai makan gitu. Kalau selama masih ASI aku sih waktu itu santai-santai aja. Aku berusaha untuk menyamankan diriku menyusui di mana aja. Aku nggak kan ada kan banyak perempuan kan malu tuh menyusui di tempat umum. Kalau aku sih santai-santai aja gitu. Jadi menurut aku pemikiran laki-lakinya yang harus diubah gitu, bukan cara aku menyusuinya yang tempat untuk aku menyusuinya yang harus sembunyi-sembunyi, nggak perlu. Karena itu memang bagian dari kehidupan perempuan, bagian dari fungsi reproduksi perempuan gitu. Nah, ini aku membuat Loewi ini sebelumnya aku ada di komunitas sastra Dusun Kobamora bersama dengan Danya ada di sini. Sampai sekarang sih aku masih di Dusun karena Dusun itu salah satu komunitas di Kupang yang aku bisa memastikan benar bahwa teman-teman laki-laki aku di Dusun itu adalah teman-teman yang melek gender, yang mereka komunitas sastra Dusun Kobamora itu punya penerbit, namanya penerbit Dusun Kobamora, dan juga setiap 2 bulan sekali menerbitkan jurnal sastra Sentarang. Nah, dalam jurnal sastra Sentarang itu teman-teman kami di Dusun Kobamora itu punya kesepakatan untuk tidak akan pernah menerbitkan selama karya-karya seniman perempuan belum masuk gitu. Itu salah satu bentuk upaya penyetaraan gender dari teman-teman di Dusun Kobamora. Jadi aku masih nyaman di sana. Terus sebelumnya juga aku ada di satu komunitas yang sebenarnya komunitas untuk perempuan sih, itu khusus teater. Tapi aku nggak ingin menyebutkannya di sini. Mbak Olin dan Mas Akuino tahu, Mbak Ira juga. Tapi aku nggak mau menyebutkan untuk teman-teman yang lain. Aku memilih untuk nggak di sana lagi karena memang itu satu komunitas yang mengatasnamakan perempuan tapi ternyata sangat tidak ramah gender, penuh dengan bullying, dan aku tidak ingin memungkiri bahwa hal-hal yang memicu aku untuk mengalami depresi yang cukup berat itu juga dari sana, dari komunitas itu gitu. Jadi sangat tidak masuk akal sih sebenarnya ketika komunitas yang kita bangun yang untuk perempuan mendukung perempuan dan kemudian perempuan itu berbalik menyerang si perempuannya kembali. Misalnya ketika aku hamil waktu itu ya aku ingin mengambil satu contoh dari komunitas itu dan ada temanku yang bilang di grup, kan kita ada grup, dia bilang pusing kan, terus dia sedang pusing maksudnya. Terus ada teman yang bercanda, ih jangan-jangan si ini juga lagi hamil gitu kayak Linda. Terus ada yang bilang enggak aku kan bukan kayak Linda yang bangga pamer kegatalan laki-laki kemana-mana gitu. Itu aku cukup kaget sih sebenarnya karena itu yang ngomong juga perempuan. Jadi aku akhirnya pikir ini komunitas yang toksik, jadi aku nggak usah di sini aja. Dari situlah aku akhirnya karena aku terbatas juga ke Dusun Probamora, karena Dusun Probamora kan ada pertemuan seminggu sekali dan ada saat itu pertemuannya di hari Sabtu dan kadang-kadang di hari Sabtu itu aku ada acara keluarga kadang. Jadi dan nggak enak rasanya kalau aku harus ketinggalan materi-materi yang penting banget di Dusun Probamora. Akhirnya aku membuat Loewini. Nah, Loewini ini datang aku ambil dari bahasa Sabu. Itu juga sejarahnya mirip ya dengan Sahabat Seni Nusantara. Sebenarnya karena aku bingung mau kasih nama apa. Terus waktu itu aku kan sempat share sama Mbak Olin waktu aku stres yang tadi aku ceritain dan Mbak Olin bilang, kamu buat sendiri aja. Terus aku bingung pakai nama apa ya. Terus Mbak Olin pakai nama yang dari bahasa daerah aja gitu biar beda sama
biar beda dan biar ada lokalitasnya gitu. Jadi kalau Loewi ini dari bahasa Sabu, itu daerah asal aku, artinya mirip seperti Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mau susah mau senang tetap kita adalah sama, kita akan saling mendukung gitu-gitu. Nah, di Loewi ini pertama aku membuka Loewi ini itu sebagai sebuah taman baca yang kalau taman baca pada umumnya itu kan tempat untuk meminjam buku dan mengembalikannya lagi gitu-gitu. Kalau di taman baca yang aku buka itu kami ada kelas kami melakukan pembacaan bersama dan melakukan evaluasi bersama. Jadi anak-anak yang pinjam buku itu diwajibkan untuk mereka benar-benar tahu isi buku yang mereka baca. Terus di taman baca itu juga ada les bahasa Inggris, les matematika. Terus kami juga membuat di Lowini itu anak-anak yang khusus untuk anak-anak itu anak-anak nggak boleh main gadget di situ, hanya boleh bermain permainan tradisional. Tujuannya itu permainan tradisional itu karena untuk melestarikan kebudayaan sebenarnya, karena permainan tradisional dan dongeng untuk NTT itu kan budaya tuturnya lebih kental gitu. Jadi cara Loewi ini melestarikan kebudayaan dengan melestarikan permainan tradisional dan mengumpulkan dongeng-dongeng. Untuk saat ini aku dan beberapa teman sedang mengumpulkan dongeng-dongeng yang berasal dari tradisi-tradisi lisan di NTT yang belum sempat dituliskan oleh teman-teman penulis dari NTT. Terus di situ juga kami ada kelas gender dan Kespro. Jadi berbicara gender dan Kespro itu di NTT masih sangat tabu sekali. Tapi 2 menit lagi ya, Linda ya, biar habis Mbak Selfie. Terima kasih Mbak. Iya. Jadi itu untuk bagaimana kami mendobrak tabu itu kelas khusus gender dan Kespro itu sih kami bukan hanya melibatkan anak-anak tapi juga orang tua dan gereja serta pemerintah setempat. Tapi masih sebatas pada RW dan RT. Terus ada teater anak juga, ada kerajinan tangan, ada kelas mendongeng. Kalau ini kemarin aku diundang sama komunitas lain, jadi ada kerja kolaborasi gitu sama dengan komunitas lain. Yang di slide yang berikutnya itu aku diundang untuk share tentang Loewi ini juga sih seperti ini. Ini aku sendiri sama ini ada Felix Nesi, penulis Orang-Orang Oetimo, terus di sebelahnya itu ada Iksan Skuter, di sebelahnya lagi ada teman dari komunitas film Kupang, di sebelahnya lagi ada teman dari Sekolah Musa di Kupang juga, terus yang di samping aku itu ada Danbo Sisir Tanah, dan di paling ujung ada aku yang sudah berkomitmen untuk menggendong anakku kemana-mana. Oke Mas, slide berikutnya. Ini aku pentas membawa anakku ke panggung. Ini pentasnya tentang perempuan Papua. Aku membawakan naskah temanku yang dia seorang pastor di Papua. Jadi bagaimana perempuan di Papua itu sering mendengar tembakan dan bagaimana mereka harus menjelaskan tentang tembakan yang sering terjadi kepada anak mereka. Yang sebenarnya Papua adalah Indonesia yang merdeka gitu. Terus berikutnya Mas. Oh ya, ini masih sama juga ya, yang itu juga. Berikutnya Mas. Ya, ini di Maumere. Di Maumere ini aku mengangkat tentang budaya mitos-mitos tentang keperawanan sih sebenarnya. Ini aku membuat perawanan tentang untuk melawan stigma tentang kehamilan di luar pernikahan, terus anak laki-laki nggak boleh pakai baju pink, dan mitos-mitos yang sederhana sih sebenarnya, tapi perlu untuk aku untuk mendobraknya. Jadi itu anakku aku pakaikan baju pink, aku ajak dia untuk berkolaborasi bersama gitu. Terus udah Mas, berikutnya. Jadi proses aku berkesenian itu dari tentang meriset, dari mana aku meriset itu sebenarnya berangkat dari pengalaman pribadi, dari dongeng-dongeng masa kecil aku yang aku kembangkan menjadi naskah teater.
terus dari keseharian aku sebagai ibu rumah tangga yang juga berkesenian, tantangan-tantangan yang aku hadapi, terus dari media sosial. Di NTT kan sekarang yang paling marak kasusnya itu yang berhubungan dengan perempuan itu kasus pembuangan anak. Aku mengambil data-data dari media sosial dan kemudian aku akan cross check ke beberapa narasumber yang aku percaya. Terus aku juga menjadikan orang tuaku sebagai narasumber karena mereka kan yang meneruskan budaya tutur ke aku. Itu aja sih. Kalau saat ini aku sedang meriset tentang perempuan sabu yang hamil di luar nikah, tapi anaknya itu dianggap sebagai keberuntungan di budaya sabu. Aku pikir unik, kayaknya nggak semua budaya punya itu. Itu mungkin aku akan kembangkan menjadi novel kali ya. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih Linda. Tepuk Iya, tangan. Mbak. Ya, oke. Ya, tadi menarik sekali dari Linda bagaimana sharing dia tentang pengalamannya pribadi sebagai seorang seniman yang juga kemudian berkeluarga gitu ya, dan bagaimana tantangan dan challenge yang harus menghadapi situasi yang sekarang dan juga persoalan yang spesifik di NTT ya, yang mungkin teman-teman yang terlambat datang nanti recordingnya semoga bisa di-share ya. Oke, kita ke Selfie. Selfie mungkin bisa perkenalkan diri lebih sedikit ya, biar teman-teman tahu kamu lagi kerja apa aja, terus lagi di mana, terus mungkin kita punya waktu 10 menit lagi kali ya, tinggal untuk presentasi, supaya bisa ada tanya jawab, ngobrol-ngobrol sama yang lain. Oke. Thank you. Oke, halo teman-teman. Semoga bisa melihat wajah saya. Karena saya tidak mempersiapkan presentasi khusus karena ini merupakan hasil riset penelitian yang akan saya jelaskan sekarang. Jadi lebih ke tulisan panjang seperti itu. Jadi sekarang saya akan lebih menjelaskan dengan cara bercerita. Oh ya teman-teman, saya Selfie. Saya background saya dari antropologi dan saya penulis untuk lebih ke penulis untuk beberapa artikel seni budaya, juga bergerak di bidang art management. Seperti itu kurang lebihnya. Kali ini saya ingin bercerita tentang tentang pengalaman residensi saya pada bulan yang karena ini proyek terakhir yang saya kerjakan. Jadi pada Mei sampai Oktober 2019 saya mengikuti residensi Trans Voice Project Indonesia Taiwan. Di situ selama 4 bulan itu saya melakukan penelitian etnografi yang bertujuan untuk memetakan komunitas seni dari pekerja migran Indonesia di Taiwan. Sebenarnya latar belakangnya ini seperti ingin menjawab sebuah pertanyaan. Jadi di Taiwan Selfie suaranya hilang-hilang. Hai Selfie. Nah, teman-teman yang lain tolong di-mute ya, Ira mungkin tolong di-mute suaranya supaya jangan masuk dari belakang-belakang. Nanti kalau aku panggil mungkin bisa, nanti baru gantian bisa ngobrol. Oke. Ya gimana Selfie? Udah nyambung lagi ya Mbak? Sorry. Udah oke, teruskan, lanjutkan. Iya, jadi saya ingin menjelaskan tentang praktek seni dan literasi dari pekerja migran Indonesia di Taiwan. Jadi Taiwan sendiri kan di Taiwan ada 270.000 pekerja migran yang mayoritas. Jadi Indonesia itu mayoritas di sana dan faktor pendorong mereka bermigrasi itu tentu saja untuk faktor ekonomi, experience abroad, pengalaman ke luar negeri, dan harapan untuk masa depan. Tapi yang menarik adalah ternyata di sana menjamur banyak komunitas seni di Taiwan dibandingkan di negara seperti Arab Saudi
ataupun Malaysia. Ternyata di Taiwan banyak sekali komunitas seni. Jadi pertanyaan saya, mengapa teman-teman pekerja migran Indonesia ini berkesenian? Apa pentingnya seni untuk mereka? Mengapa why art is important, seperti itulah. Lalu selama 4 bulan di sana saya melakukan dan etnografi dengan fieldwork, kerja lapangan, lalu partisipan observation, lalu wawancara langsung dengan mereka dan terlibat di aktivitas seni mereka. Ada 3 kelompok yang saya begitu dekat. Yang pertama itu, dan ketiga kelompok ini didominasi oleh pekerja migran Indonesia dari perempuan. Yang pertama Sanggar Tresno Budoyo, itu teater. Lalu yang kedua Singo Barong Taiwan, dan penari-penarinya itu kan dari teman-teman pekerja migran. Dan yang ketiga Utters Dance, dari teman-teman pekerja migran juga. Nah, setelah bersosialisasi dan terlibat dengan mereka, saya melihat bahwa aktivitas kesenian mereka itu merupakan bentuk dari ekspresi entertainment atau hiburan dan identitas, baik itu identitas secara kultural dan nasional. Tapi yang sebenarnya menarik adalah proses mereka berkesenian. Jadi mereka itu biasa untuk jadi mereka tidak punya waktu libur yang banyak. Misalnya kan rumah tangga seperti di Sanggar Tresno Budoyo ini, yang teater ini, mereka cuma punya waktu sebulan sekali latihan. Sama dengan Utters Dance, teman-teman yang bekerja rumah tangga, mereka bisa latihan itu di taman atau berkumpul di Taipei Mansion. Lalu masing-masing membawa makanan dari rumahnya masing-masing, kumpul-kumpul dan makan-makan, seperti itulah aktivitas mereka. Ini seperti bagaimana seni menjadi bagian dari social engagement untuk mereka. Lalu selain itu juga mereka biasa pes itu seperti Sanggar Teater Tresno Budoyo atau Utters Dance dan Paguyuban Singo Barong itu di acara-acara hari-hari besar Indonesia, misalnya hari kemerdekaan atau penyelenggaraan setelah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi kita bayangkan nggak, misalnya habis penyelenggaraan, habis sholat Idul Fitri gitu, lalu langsung dangdutan atau langsung pentas teater, langsung melihat tarian. Jadi bagaimana seni itu sangat menarik sebagai bentuk praktik sosial dari teman-teman ini. Tetapi juga yang menjadi permasalahan saya adalah kaitannya dengan sustainability atau keberlanjutan. Jadi teman-teman pekerja migran ini mendapatkan stigma ya, stigma yang bahwa mereka itu kurang berpendidikan atau juga secara status sosial tidak tinggi dan mendeso dan tidak berpikir kritis, tetapi ternyata mereka bisa berkarya. Hanya saja soal regenerasi komunitas atau sustainability-nya itu akan sulit karena stigma-stigma dari masyarakat yang melihat mereka seperti itu. Juga terbatasnya ruang waktu dan latihan, dan juga permasalahannya setelah mereka pulang lagi ke Indonesia, kemungkinan besar apa yang telah mereka praktekkan dengan komunitas ini mereka, skill yang mereka dapat, pengalaman yang mereka dapat juga tidak banyak diaplikasikan setelah pulang ke Indonesia. Itu pun berlaku dengan, ini sedikit tambahan, itu pun berlaku dengan beberapa penulis sastra yang saya temui di sana. Ada 2 yang saya cukup dekat, yaitu Mbak Etik Juwita dan Eti Dialova.
dengan karya-karya sastranya yang menurut saya luar biasa, karena sastra migran itu seperti bagian dari cara mereka untuk bersuara, solidaritas, dan sebagai sebuah gerakan aktivisme kan. Tetapi juga fenomena yang menariknya itu baik itu komunitas seni ataupun penulis-penulis sastra migran itu didominasi oleh perempuan. Tetapi masih ada keterbatasan untuk masalah khususnya untuk sustainability dan kedepannya bagaimana mereka bisa berkarya. Ya, menurut aku itu yang masih menjadi permasalahan teman-teman pekerja migran di sana. Itu saja Mbak Olin cerita dariku, teman-teman. Terima kasih. Oke, Selvi, thank you presentasinya, risetnya. Tapi presentasi ini belum dipublikasikan ya, atau sudah? Untuk ini belum sih Mbak. Saya hanya membuat laporan untuk Kementerian Kebudayaan Taiwan dan laporannya tidak dipublikasikan. Tapi setelah itu saya pulang lalu sempat presentasi di Yogyakarta di Kunci Culture Studies, lalu mengunjungi desa teman-teman buruh migran juga di Banyumas dan menjelaskan hasil residensi saya di sana. Oke, terima kasih. Tapi nanti ada rencana mau dibukukan atau gimana gitu ke depannya? Sebenarnya karena ini bentuk penelitian etnografi, jadi rencananya masih ada tahun ini ke Taiwan kembali untuk kalau sponsornya dapat untuk kembali meneruskan penelitian ini. Jadi rencananya ingin dibukukan sih. Jadi menunggu situasi aman dulu ya, baru bisa ke sana lagi begitu ya. Oke, terima kasih Selvi. Nah, teman-teman, jadi kita masih punya sisa waktu sampai 3:30 ya kira-kira. Jadi mungkin kita bisa diskusi sekarang. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti silahkan. Nah, tadi ada pertanyaan pertama dari Caca untuk Citra ya tadi ya pertanyaannya. Jadi mungkin Citra mau jawab dulu kali sebelum aku lempar ke yang lain untuk kalau ada yang mau nanya. Dan untuk yang lain mungkin kalau bisa nanti kalau mau tanya atau mau berkenalan ya, mau memperkenalkan diri, mungkin singkat aja biar semuanya bisa ngomong ya, biar sedikit gitu. Karena di sini ada 22 orang, jadi agak banyak juga yang belum tadi memperkenalkan diri, mungkin pengen memperkenalkan diri biar semuanya tahu ada kegiatan apa masing-masing di daerahnya masing-masing. Begitu kali ya. Citra mau dijawab dulu pertanyaannya dari Caca tadi. Oke, makasih Mbak Caca untuk pertanyaannya. Proses saya berkarya di sini, terutama ketika memulai proyek Mur Merah ini, saya memang menggali memori kultural saya di Bali, dan ketika kita melihat bagaimana ritual keagamaan di Bali juga kan, itu juga tidak jauh dari pentas teater gitu, seperti pentas teater kalau katanya Clifford Geertz gitu. Nah, kemudian menimbang juga kelemahan seni visual gitu yang sifatnya 2 dimensi itu kan sebenarnya kurang mengajak kita untuk bisa mengalami karya audiens, cuma lebih pasif memandang karya gitu. Nah, saya ingin memformulasikan sesuatu yang lebih kompleks, baik dari segi jalan cerita, narasi. Nah, dari segi narasi, saya cukup banyak mengakses cerita-cerita yang umum, misalnya kisah Ramayana, Mahabharata gitu kan, dari segi sastra lama. Nah, ketika akhirnya menciptakan kontra narasi dari narasi-narasi kanon tersebut, saya juga menggunakan metode yang sama untuk membangun narasi gitu. Ketika misalnya dalam teks lama itu dimulai dari narasi penciptaan nih gitu. Penciptaan, kemudian narasi dewa-dewa atau Tuhan seperti apa, kemudian ada society yang akan dalam cerita itu tuh mempunyai problem solve terhadap permasalahan-permasalahan
yang mereka hadapi gitu kan. Itu kan sebenarnya saya juga menyerap isu-isu sosial yang saya manifestasikan juga ke dalam karya gitu. Nah, kemudian melihat spirit berkesenian kita di Indonesia gitu juga sih, seperti kesenian tradisi kita yang tidak berjarak, yang yang sangat membaur dan cair dalam masyarakat, dan bagaimana mereka bisa ikut berpartisipasi di sana, tidak seperti seni rupa modern kita yang harus eksklusif, berjarak. Nah, aspek-aspek itu yang menginspirasi saya untuk menghadirkan karya tersebut, terutama ketika menginstal karya. Saya juga memperhatikan bagaimana aspek keruangannya. Nah, aspek ruangan. Nah, misalnya dari presentasi saya sebelumnya yang saya share itu adalah lukisan Kamasan yang diinstal di Museum Kertagosa Kelungkung. Nah, itu diinstal di langit-langit bangunan. Nah, waktu konteks kerajaan Kelungkung dulu itu dipakai oleh raja untuk menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada para kriminal gitu misalnya. Karena lukisan-lukisan yang ada di langit-langit itu juga ada lukisan neraka, lukisan lukisan yang bersifat ya kayak kepercayaan Buddhis kita lah, ada ajaran karma dan lain-lain. Nah, penempatan install ruang itu yang di atas langit-langit, dan kita sebagai audiens harus menengadah ke atas langit-langit, itu kan memberikan semacam perspektif atau sense keruangan yang berbeda gitu. Bagaimana ternyata narasi atau visual itu mampu memberikan memberikan efek dramatik, misalnya. Nah, itu yang saya lakukan juga waktu karya di Jogja Biennale. Saya juga menganggap bahwa narasi-narasi yang saya susun di sini itu bagaimana menginstalnya itu seperti sebuah panggung gitu. Tidak hanya seperti sebuah panggung dan orang-orang bisa melihat bagaimana jalan ceritanya, tapi untuk pengalaman yang lebih kompleks, teks-teks di lantai karya tersebut saya tuliskan juga dengan memakai aroma kunyit. Nah, jadi ketika orang masuk, mereka sudah bisa mengingat aroma kunyit ini sebagai aroma yang sangat kultural itu gitu. Itu sih kira-kira. Oke. Kira-kira kejawab ya Caca, kalau enggak nanti mungkin boleh lanjut di chat. Jadi di chat juga lagi aktif tuh, udah mulai ada pertanyaan untuk selfie. Mungkin selfie bisa lihat juga dan dijawab di situ dulu sambil kita kasih kesempatan supaya teman-teman yang lain juga bisa berkomentar atau bertanya. Nah, mungkin aku panggil aja ya satu-satu nanti untuk Kak Dolo, moga-moga masih ada, nanti Kak Dolo menutup di terakhir aja kali ya Kak Dolo, soalnya biar ada kayak penutup gitu. Oke, Caca mungkin bisa, karena Caca juga dari tim grup jaringan seni perempuan yang udah ada di WhatsApp, mungkin bisa perkenalkan diri sedikit, dan untuk teman-teman yang perkenalan diri dan atau mau nanya gitu mungkin pendek aja kalau bisa ya, biar masih ada banyak orang yang belum ngomong tadi, 15 orang atau 16 orang ini. Jadi kalau bisa 1 menit gitu ya, kalau boleh. Untuk yang perkenalkan diri kameranya dinyalakan juga ya. Oh iya, benar. Kalau yang untuk perkenalkan diri, yang tadi belum memperkenalkan diri, tadi kan Putri sudah, Atika sudah ya, sudah sempat memperkenalkan diri. Nah, yang lain-lain ini nanti tolong kasih videonya di-on dulu, supaya kelihatan, biar semuanya bisa kenalan dan tahu. Mungkin 1 menit gitu ya, kalau boleh. Mungkin Caca dulu. Yang pertama, Caca, silakan. Caca, ada nggak Caca? Kalau nggak ada nih. Kenapa, Mbak? Ya, perkenalkan diri, nama dan kegiatan apa biar pada tahu. Videonya kalau boleh nyalain juga ya kali ya biar pada tahu kalau boleh. Halo. Udah ya? Ya. Halo. Halo semuanya. Terima kasih ke Mbak Citra yang tadi udah jawab pertanyaan tebengan dari suamiku yang lagi nyapu sekarang. Saya Caca di Bandung, sebenarnya domisilinya di Jakarta. Tapi sejak menikah kemudian di sini dulu di Bandung, karena suamiku di Bandung juga.
Saya freelancer editor dan lagi menerjemahkan naskah-naskah The Preanger Bode tentang kelompok seni Saint Lucas, kelompok seni kebangsaan Indo dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Itu sih paling kegiatannya. Oke, Ca. Apalagi? Sama lagi bikin buku kumpulan tulisannya Sanento Yuliman yang kedua, lanjutan dari Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Kemarin udah bikin edisi yang pertama, terus mau bikin edisi yang kedua, fokusnya ke esai-esai kritik kebudayaan, karena emang ternyata Sanento nggak cuma menulis soal seni rupa. Itu aja sih paling kegiatan aku. Oke. Sama bantuin Mas Aquino, karena Mas Aquino dan Mas Hikmat di sini. Halo Mas Aquino. Halo, Ca. Mas Aquino Mas Hikmat inisiator dari Museum Komik. Ini udah boleh di-share belum sih Mas? Museum Komik Indonesia. Terus aku bantuin bikin sinopsis dari arsip-arsip digitalnya. Gitu. Oke. Thank you, Ca. Mungkin aku panggil Vivian kali ya, Vivian Idris. Halo Olin dan teman-teman semua, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah diundang. Saya Vivian Idris, saya pembuat film dokumenter. Film-film saya itu biasanya fokus ke tema-tema kebudayaan dan tema-tema perempuan. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi udah presentasi, menarik banget ya, dan mungkin saya berharap kita bisa lanjut diskusi ke depannya. Saat ini saya sedang mengerjakan beberapa proyek yang berkaitan dengan pandemi ini. Saya bergabung di Asosiasi Dokumentaris Nusantara. Kami sedang membuat sebuah proyek yang namanya Rekam Pandemi, di mana kita merekam kejadian-kejadian selama era pandemi ini, apa saja kebiasaan yang berubah, kemudian apa saja yang terjadi di lingkungan yang dekat dengan tiap-tiap dokumentarisnya dan dalam suasana yang aman. Kemudian yang kedua yang sedang saya kerjakan adalah dalam tahapan riset sebenarnya sebuah film dokumenter tentang lukisan Bali. Tadi senang banget dengar presentasi dari Mbak Citra, karena kayaknya banyak bisa ngobrol nih Mbak Citra nih. Dan memang betul seperti Mbak Citra bilang, selama saya riset itu narasumber ataupun artis perempuan itu sangat jarang. Jadi saya masih lagi nyari-nyari data terus apa sih yang bisa dikaji dari seniman-seniman perempuan khususnya pelukis Bali. Kemudian yang juga sedang berjalan, saya sedang membuat sebuah seri video tentang sebuah organisasi yang namanya Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Mereka bergerak untuk memberdayakan perempuan-perempuan kepala keluarga yang notabene adalah janda, kemudian perempuan yang suaminya sakit keras, atau perempuan yang suaminya kawin lagi, atau perempuan yang suaminya menjadi buruh migran selama bertahun-tahun ditinggal dan tidak ada kabar. Yayasan PK ini tahun ini berusia 20 tahun dan kami sedang membuat sebuah video seri tentang gerakan mereka, pergerakan mereka selama 20 tahun. Semoga ada yang bisa didiskusikan bersama teman-teman yang ada di sini. Thank you Olin dan thank you semuanya. Oke, thank you Viv sharingnya. Mungkin nanti bisa gantian kali ya, bulan depan nanti Vivian bisa sharing ke diskusi. Kan rencananya kita bikin diskusi ini jadi bulanan, jadi mungkin bulan depan bisa ceritain tentang kegiatan-kegiatannya Vivian. Kita nyebrang dulu sedikit ke Sumatera ya, mungkin aku minta Ita Siregar untuk sharing sedikit kegiatannya. Ita, silakan Ita. Ita masih ada nggak? Ita hilang ya udah. Hai Ita, nggak ada. Oh kalau gitu, Yeti kalau Ita nggak ada. Ita masih ada nggak sih? Yeti aja kali deh. Yeti boleh Yeti atau Tintun dari Sumatera. Yeti, tolong di unmute lagi ya suaranya. Kalau tadi dimatikan, dinyalakan kembali. Halo Yeti. Oh, lagi nggak ada juga ya. Oke.
Kita pindah lagi berarti Ratna Ayu ya? Ratna Ayu Budiati. Ini di Garut nih kalau Ratna. Hai Ayu, masih ada nggak? Udah nggak ada juga dia. Oke, siapa nih tunjuk tangan atau yang mau ngomong? Lin, Ratna ada. Ratna Ayu ada? Ada. Oke. Mau ngomong nggak Ayu sedikit ceritain kegiatannya dan lagi ngapain aja? Perkenalkan diri ya sedikit. Nak, suaramu nggak kedengeran. Kamu unmute dulu suaranya yang di kiri bawah. Udah di unmute, tapi kayaknya mic-nya deh. Oh, oke. Mic-nya bermasalah ya. Oke, kita pindah dulu deh kalau gitu. Ke siapa? Faiza kali, Faiza. Ada Faiza kan ya? Fai, share dong kamu kegiatannya tadi biar pada dengar. Faiza. Halo. Nah. Aku tuh nggak ngeliat video aku sendiri, jadi aku nggak tahu. Padahal video on. Lihat aku nggak sih? Nggak ada, Mbak. Tapi dengar hilang. kan? Kedengeran bagus. Iya, boleh. Oke, halo semua. Thank you Olin sudah ngundang ke meeting jaringan seni perempuan ini. Aku pikir jaringan seni perempuan ini lagi cukup ramai ya di Indonesia. Jadi banyak teman-teman yang mulai menjaringkan diri, mengelompokkan diri dengan berbagai kelompok. Saya cukup happy. Thank you Olin. Teman-teman, saya Faiza Marzuki. Saya pindahan baru, lumayan baru ya di Jogja, baru 3 tahun ya, menuju 4 tahun. Dulu saya sebenarnya berbasis di Jakarta, sekarang di Jogja. Kalau proyek saya sendiri yang saat ini sedang dikerjakan adalah menyiapkan satu drama berjudul, tadi saya cerita sedikit, berjudul Waktu Tanpa Buku. Itu sebuah drama kontemporer tentang para exile Uruguay di Eropa. Sayangnya lagi mau dikerjain, tapi prosesnya terkendala sejak ada pandemi ini. Jadi ya menunggu mungkin setelah Agustus. Seharusnya saya mulai bulan Juli, tapi terhenti. Rencananya drama ini juga mau saya terbitin. Mudah-mudahan Agustus, terus mau dipentaskan. Paling tidak play reading, karena dramanya sangat kompleks. Saya akan nyoba pendekatan baru dengan play reading aja. Dibarengi dengan berbagai seminar, terutama tentang tema human rights, karena ini tema-tema tentang exile, jadi tema yang cukup dekat dengan isu yang sebelumnya juga bikin, yang tentang Gerwani itu, ini Sunyi Kembang Genjer. Terus proyek lain tentang proyek toko buku feminis yang masih baru, namanya Wanita Baca. Teman-teman kalau butuh buku feminis, kontak saya ke Wanita Baca, promosi dikit, Olin. Jadi iya, boleh dong. Ke depan saya pingin banget kalau Wanita Baca ini sudah jalan dengan baik, saya juga pingin menerbitkan pemikiran-pemikiran feminis ya, terutama feminis muda yang sekarang juga mulai banyak menulis buku, dan saya pikir itu penting banget untuk kita sambut, karena kalau pemikiran-pemikiran feminis Indonesia itu harus kita promosikan juga. Banyak sekali pengalaman-pengalaman perempuan di bidang pemikiran yang tidak terlalu nampak dalam dunia mainstream pemikiran, terutama dalam dunia publikasi buku. Itu sangat terlihat ketika saya membuka perpustakaan, sebenarnya banyak buku feminis Indonesia, tapi nggak nampak dalam toko-toko buku yang mainstream di Indonesia. Jadi aku pikir ini penting banget, dan kita kaya banget sebenarnya, banyak pemikir-pemikir perempuan yang harus kita promosikan. Saya kira itu, Olin. Termasuk kamu, Olin, kamu kan juga sudah mulai banyak mengumpulkan pemikir-pemikir perempuan, dan memang harus bertarung dengan dunia pemikir laki-laki nih. Kita tenggelam terus. Kita lihat misalkan diskusi-diskusi publik yang banyak sekali menampilkan pemikir-pemikir yang all male panels, itu kan sampai sekarang masih cukup kuat ya. Jadi itu kayaknya harus kita hajar juga lewat karya gitu, maksudnya lewat buku. Juga pemikir-pemikir seniman perempuan ya, saya pikir perempuan-perempuan yang menulis, seniman yang menulis juga harus kita sambut, kita dukung. Aku pikir itu kenalan saya. Ya, thank you, Fai. Nanti mungkin juga
di bulan-bulan berikut tuh bisa presentasi juga ya kegiatan kamu. Oh ya share teman-teman, di kalau mau acara kita. bikin acara di Jogja, saya punya space yang bisa kita bisa berbagi. Nah, betul. Ya, aku udah pernah ke sana. Tempatnya keren banget. Jadi kalau ada yang mau buat diskusi di sana, sangat recommended. Please, lihatlah ininya, tempatnya Faiza, keren banget. Oke, di samping di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan tadi ya untuk Selfie. Mungkin nanti Selfie bisa lihat. Tapi sebelum aku kasih waktu Selfie jawab, mungkin aku minta Ira masih ada? Mungkin Ira bisa cerita juga kegiatannya biar pada kenalan juga. Ira nih tim inti juga dari jaringan seni tempat. Ira, suaranya dinyalain ya kalau mau ngomong. Nggak bisa. Oke. Udah kedengeran kah? Kedengeran. Siap. Kedengeran? Kedengeran, jelas. Oke. Sip. Hai, aku Ira. Seorang aktor, penulis naskah drama, dan juga sutradara, pendiri teater perempuan Paseban, dan juga sekaligus pengelola komunitas seni budaya Paseban di Jakarta, komunitas urban kota. Nulis tetap jalan, belakangan sebelum ada pandemi ini, aku diminta sama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk mengisi program cerita adat. Cerita adat itu adalah sebuah program sandiwara radio, tapi konsepnya dibikin lebih simpel menjadi sebuah storytelling, bercerita tentang kehidupan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Jadi aku yang menulis skripnya dan juga aku sebagai dabernya, gitu. Nah, itu sudah ditayangkan, sudah ada 6 episode waktu itu. Nah, cuman karena kita situasi seperti ini, jadi program itu untuk sementara di break dulu. Mungkin nanti setelah selesai baru kita akan mulai kembali. Salam kenal buat yang baru kenal, buat yang lain kita udah sering ketemu, sering ngobrolan. Ya saya rasa itu aja dulu ya. Thank you. Senang join Thank you, Ira. Ini. Ya. Oke, mungkin berikutnya aku kasih kesempatan juga sama Gema ya. Ada Gema ya? Gema mau ngomong sedikit mungkin? Ada Gema. Halo Mbak. Ya. Hai Mbak, maaf videonya lagi trouble di laptop, nggak tahu kenapa. Saya suara aja ya, mohon maaf semuanya. Iya, nggak apa-apa. Sambil ngurusin si kembar ya, jadi repot pasti. Iya bener. Halo teman-teman semua, saya Gema. Saya kebetulan komposer, tinggal di Tangerang Selatan. Aktivitas sih saya mengajar musik kebetulan di BSD dan di SAE Institute. Terus apalagi saat ini sambil, karena saya juga baru melahirkan, baru setahun hari ini anak saya kebetulan dua-duanya kembar juga. Tadi pas datang masuk, pas ada presentasinya Mbak, ya tadi yang pas pernikahan ya, saya lupa namanya siapa. Linda Tagi dari Kupang. Iya, dan sekarang saya lagi mengerjakan karya untuk Agustus kebetulan, walaupun pandemik ternyata masih ada yang tetap mau melaksanakan event walaupun jadi online. Jadi walaupun mengemong kembar dan tetap berkarya, alhamdulillah. Walaupun ya waktu juga agak susah membagi-bagi. Lalu aktivitas yang lain mungkin agak berkurang daripada sebelumnya karena adaptasi saya menjadi ibu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Gema. Dan salam ya buat si kembar yang imut-imut itu. Dari Sumatera masih ada nggak sih ini Wina mungkin dari Aceh masih ada nggak sih, tadi aku lihat deh kayaknya. Wina, hai Wina, ya suaranya dinyalain dulu sebelah kiri bawah ya biar kedengeran ya. Ya, halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wina, terima kasih Mbak Olin udah diajak bergabung. Oh iya, ada salam dari Kak D. Kemalawati, hari ini dia nggak bisa gabung. Saya dulu berteater, kemudian juga menulis,
memotret. Tapi sekarang teaternya enggak, cuman tetap membina adik-adik aja. Belakangan ini saya justru banyak ke sekolah-sekolah, anak-anak SD, menggalakkan tentang lingkungan ya, seperti mangrove. Waktu itu saya menggunakan kamisibai. Kamisibai itu adalah cerita bergambar, kita bercerita sambil membuat kertas gambar, agar anak-anak lebih menarik. Kamisibai itu tradisi yang biasa dilakukan di Jepang. Jadi saya membuat gambar bersama teman-teman bagaimana agar anak-anak lebih mengerti juga dalam konservasi penyu ya belakangan ini. Dengan seniman-seniman di Aceh, saya belakangan ini aktif setelah kembali dari Kyoto, aktif di Majelis Seniman Aceh. Seperti diketahui kalau Aceh itu punya kanun ya, kanun kesenian. Jadi bersama teman-teman di Aceh sedang mencoba mengusahakan tentang kanun tentang seniman di Aceh. Tahun lalu baru menerbitkan buku Bunga Kupula bersama Kak Rosni Idham dan Kak D. Kemalawati, yaitu kumpulan puisi 3 penyair perempuan. Saya udah berhenti jadi dosen di Fakultas Teknik Unsyiah. Sekarang baru-baru ini baru buka kafe, tapi udah keburu musim wabah gini, jadi kafenya terpaksa tutup, namanya Kedai Teh Kyoto. Padahal rencananya di sini nanti teman-teman juga, di Aceh kita sering untuk, ya di Banda Aceh, sering untuk ngumpul, berpuisi, ya berpuisi sambil ngopi bareng, ngobrol. Jadi, tapi udah keburu ini, semoga wabah cepat berlalu, jadi bisa ngumpul lagi di sini. Karena di Aceh kita lumayan ini, dengan seniman nggak hanya yang perempuan, yang ini sering bergabung. Walaupun banyak isu yang didengar dari luar, mungkin di Aceh seniman perempuan nggak boleh menari, perempuan nggak ini, tapi tetap kita masih berkesenian, alhamdulillah. Itu aja perkenalan singkat. Salam kenal buat semua. Ya, terima kasih Wina sama Kemala ya dan semua teman-teman di sana. Berikutnya ada Siska ya di Surabaya, mungkin Siska bisa cerita sedikit kegiatannya. Halo, selamat sore semuanya. Salam Budolo. Ketemu di diskusi di Surabaya. Terus Linda dan Citra, teman-teman peretas waktu di Poso. Ya, perkenalkan saya Siska, domisili Sidoarjo, tapi aktivitas banyak di Surabaya. Selama pandemik ini karantina di rumah, nemenin anak bikin PR yang nggak masuk akal banyaknya. Terus juga masih baca buku, berkarya, juga melukis. Senang sekali diberi kesempatan untuk bergabung dalam diskusi ini. Saya semangat sekali untuk belajar dan berkumpul dengan teman-teman yang mempunyai semangat perempuan yang luar biasa seperti kegiatan pertas kemarin. Saya juga terinspirasi dengan semangatnya Budolo, Citra, dan teman-teman yang luar biasa. Saya sendiri janda, kalau melihat tadi teman-teman mungkin kayak iri atau gimana ya, punya pasangan yang mengerti dengan kegiatan sehari-hari, mungkin saya menjalani sebagai seorang seniman, punya anak itu agak berat juga dalam perekonomian. Nah, itu yang menjadi dan ketraumaan saya terhadap pasangan karena KDRT itu menjadi latar belakang kekaryaan saya sih untuk juga belajar menjadi perempuan yang lebih berdaya dan kuat. Mungkin seperti itu. Oh ya, aktivitas saat ini saya lagi bantu Dewan Kesenian Sidoarjo untuk membuat pameran virtual exhibition di Instagramnya Seni Rupa Degesda atau Dewan Kesenian Sidoarjo. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Olin. Sama-sama. Terima kasih juga Siska. Oke, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti mungkin kapan Siska bisa gantian juga mungkin ya presentasi kegiatannya. Kayaknya aku lihat ada Indah Aryani ya. Indah mau ngomong sedikit nggak soal kegiatan kamu? Kamu ngapain aja dan mau ada Jakarta Biennale juga ya kalau nggak salah sama Kak Dolo. Bisa sebentar aja bisa kali Indah cerita. Jangan lupa suaranya dinyalakan. Ya Olin. Hai Olin, makasih teman-teman, salam kenal semuanya. Mbak Dolo, apa kabar? Sehat ya Mbak? Ini artistik direkturnya kami di Jakarta Biennale. Aku belum mandi, jadi kameranya
Iya, iya. Biadah, nggak Aku apa-apa belum dah. mandi. Udah kayak udah Lagi cakep ya. Nggak kelihatan. belum mandi nih, baru mau mandi. Sore-sore mau nyari bukan puasa sekalian. Iya, salam kenal teman-teman. Ada beberapa yang sudah saya kenal, tapi banyak sekali yang juga masih baru ketemu. Senang sekali bisa ketemu. Ada yang dari Aceh tuh, Indah. Iya, ini saya udah tadi chat-chatan sama Kak Wina. Seneng banget loh, karena saya kalau di Aceh tuh pulang kalau pas mudik itu paling ketemuannya sama Bang Azhari. Yaitu Azhari, iya. yang si kura-kura berjanggut itu. Makanya Iya, nanti kita ngopi kalau ke Aceh. Iya Kak ya, mau banget, seneng banget. Biasanya itu ya gitu, makanya kebanyakan teman-teman saya di Aceh tuh cowok-cowok gitu. Jadi kadang-kadang kalau pas ketemuan sama mereka ngobrol di kedai kopi gitu suka diliatin. Suka diliatin, apalagi kalau ketemuannya kadang-kadang sampai malam gitu. Tapi senang banget bisa ketemu di sini. Saya saat ini sedang terlibat jadi di tim manajemennya Jakarta Biennale yang rencananya harusnya diadakan tahun ini bulan Desember. Tapi karena keadaan seperti sekarang, akhirnya dipindahkan ke 2021 di paruh keduanya nanti semester kedua. Tapi kami dalam waktu menuju ke 2021 itu akan terus membuat program-program road to gitu. Besok kali, tepat besok itu Selasa akan ada bikin program art director meet gitu. Jadi nanti Kak Dolo juga akan jadi salah satu pembicaranya sebagai artistic director Jakarta Biennale 21, tapi bersama dengan artistic director yang pernah terlibat dengan Jakarta Biennale. Di luar Jakarta Biennale itu saya juga sama Aquino di Sahabat Seni Nusantara, sama Olin juga ya, Lin ya, di Sahabat Seni Nusantara. Ya. Terus dan masih nulis sih untuk nulis artikel-artikel seni budaya untuk majalah Dewi dan majalah-majalah gaya hidup, karena dulu saya emang basisnya di majalah gaya hidup, jadi sampai sekarang masih tetap menulis walaupun udah freelancer gitu. Saya di Dewi sampai 2016, setelah itu 2017 kemudian jadi koordinator komunikasinya Jakarta Biennale 2017. Terus setelah itu banyaklah terlibat macam-macam ikut ngurusin Bintaro Design District juga, tapi itu lebih ke arsitektur gitu dan desain gitu, sama Art Jakarta gitulah, sekitar itu aja sih. Senang banget teman-teman. Aku juga senang banget waktu nulis tentang Biennale Jogja 2019 kemarin itu karyanya Citra menjadi pembuka tulisan saya, karena saya senang banget lihat karyanya Citra, dan aroma kunyit yang diceritain sama Citra itu memang sangat menarik dan sangat jadi pengalaman yang berbeda sekali. Keren, Cit. Semoga Citra bisa ikut ya. Ikut Jakarta Biennale tahun depan. Wah, itu ada Ibu Dolo. Iya. Ntar dia ngomong terakhir dia penutup dia. Iya. Oke, nah thank you banget Indah. Iya, nah ini makasih Olin. Di chat di sebelah itu ada yang nanya nomornya Wina untuk kalau mau pesen bukunya, dia udah kasih tuh bagi yang mau pesen bukunya. Ya, aku udah punya. Iya, seru banget. Pengen. Jadi yang belum silakan beli dan dukunglah penulis yang menuliskan bukunya, dibelilah ya, jangan minta gratis ya. Iya dong. Dan untuk kalau mau gabung, jadi kita tuh sebenarnya sebagian besar yang di sini sudah ikut di grup jaringan WhatsApp di jaringan seni perempuan. Jadi kalau ada yang belum ikut dan pingin masuk, silakan japri ke aku ya, karena aku lagi mengasuh 3 jaringan. Jadi kalau aku tolong japri, maaf ya, karena banyak sekali ini yang WhatsApp. Jadi bagi yang mau ikut, silakan ke aku aja. Nah, tadi itu ada pertanyaan buat Selfie, aku mau jawab dulu nggak sebelum aku lempar ke Kak Dolo untuk penutupnya? Boleh, Mbak Olin. Tadi dari Mbak Fai dulu ya. Sebenarnya dari hasil beberapa
pengamatan aku sih memang kalau untuk di Hong Kong dan Singapura itu lebih ke literasinya, sastra migrannya. Karena di sana itu misalnya di Hong Kong tuh tiap bulan ada kayak perpustakaan baca, mereka bikin seperti itu. Dari teman-teman migrannya lebih aktif ya. Tetapi kalau untuk komunitas seni memang di Taiwan, lanjut ke pertanyaannya Mbak Yeti, memang di Taiwan itu negaranya itu negara yang lebih terbuka untuk apa ya, untuk memfasilitasi kreativitas teman-teman migran. Misalnya terbukanya Taipei Main Station di mana teman-teman buruh migran bisa saling berkumpul, khususnya itu didominasi sama teman-teman buruh migran Indonesia, lalu juga ada beberapa lembaga pendamping di mana mereka memberikan skill, termasuk juga seperti Global Worker Organization. Selain pendampingan yang lebih kepada aktivisme ya, karena juga kasus-kasus kekerasan kan juga masih banyak di Taiwan. Tapi so far negaranya sangat mensupport. Selain itu juga banyak media-media lokal di Taiwan yang dibantu oleh teman-teman buruh migran yang membantu untuk menulis di sana, seperti Ni Hao Indonesia, lalu banyak sekali Pantura dan lain-lain. Aku kira yang menarik itu misalnya kenapa di Arab Saudi dan Malaysia tidak seaktif teman-teman buruh migrannya dibanding di Taiwan, di Hong Kong. Itu memang betul-betul tergantung pada agensi atau regulasi negaranya ya. Kalau kita tahu kalau masuk Arab Saudi itu seperti masuk mulut buaya gitu. Jadi antara culture dan movement-nya itu sangat mensupport dari negaranya. Lalu yang terakhir dari Unitati, selain sebagai ruang pertemuan, apakah itu juga berkesenian itu menjadi bagian dari ekspresi personal perempuan? Ya, tentu saja. Tapi menurut saya itu lebih pada, kalau kita ngomongin identitas biografis teman-teman buruh migran, kata-kata mereka lebih bercerita mengekspresikan seni itu dengan hal-hal pengalaman yang mereka alami sebagai buruh migran. Misalnya bagaimana mereka cuma punya waktu libur sebulan sekali, lalu rasa rindu pada anaknya, dan hal-hal yang seperti itu yang bisa ditunjukkan dalam salah satu pertunjukan teater. Atau juga yang menarik itu kalau di tari, mereka itu biasa latihan itu tanpa pelatih, jadi mereka latihan lewat lihat dari YouTube, sebulan sekali lihat dari YouTube, lalu besoknya bulan berikutnya itu mereka udah latihan sendiri-sendiri dan sendiri-sendiri di rumah, lalu kumpul baru bikin koreografi sendiri, koreografi bareng-bareng seperti itu. Jadi sebenarnya yang menarik itu menurut aku bagaimana proses mereka berkeseniannya sih, yang tidak mudah, tapi geliatnya movement-nya itu cukup besar antusiasme mereka dalam menjalin solidaritas bersama. Itu aja kali ya Mbak. Oke, sip. Oke, nanti ini udah ada calon-calon guru nih sini kan, udah ada Unitati, udah ada Putri. Iya. Bisa tari semua tuh, jadi kalian bisa mungkin nanti kolaborasi ya, silahkan lah, diatur lah. Terus kalau teater ada Ira, ada siapa lagi nih tadi teater aku lupa. Jadi bisa mungkin kerjasama tuh bagi yang tari gurunya. Makasih ya yang udah pada pamit dulu tuh, nggak apa-apa, silahkan yang mau pamit. Nah, teman-teman terima kasih nih waktunya karena sudah habis. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa lanjut ngobrol di WhatsApp grup Jaringan Seni Perempuan. Silakan yang mau gabung nanti bisa kontak ke aku. Terus dari tadi kita sudah berbagi ya semua dengan kegiatan masing-masing dan juga ada
poin penting tadi dari Citra, kalau aku mungkin boleh nyatet sedikit soal kontra narasi dari kanon-kanon atau sejarah yang dibuat itu yang sangat patriarki, dan bagaimana kita sebagai pekerja seni, seniman perempuan itu bisa merubah narasi ini, dan teks-teks ini menjadi teks yang lebih punya perspektif gender, yang ngomongin persoalan-persoalan yang kekinian gitu, seperti lingkungan hidup, iklim, dan mungkin pandemi ya, kondisi sekarang. Dan mungkin aku mau ngutip omongannya Kak Dolo waktu sempat ngobrol di telepon ya, Kak Dolo ya, soal bagaimana kita menjadi pegiat perempuan itu bisa menjadi agen perubahan dari situasi masyarakat yang masih seperti ini. Nah, mungkin aku kasih waktu ke Kak Dolo untuk menutup dari mendengar tadi cerita-cerita semua teman-teman, sharing teman-teman semua. Kak Dolo mungkin sebagai presiden jaringan perempuan bisa jangan gitu. dan bisa memberi kata-kata penutup biar kita bersemangat gitu ya. Oke, aku singkat saja. Ini luar biasa. Saya jadi sangat bersemangat karena semua perempuan yang ada di sini saya pikir potensinya luar biasa. Bung Olin, saya pikir memang perlu kita membuat satu gerakan yang menjadi kekuatan yang bisa mempengaruhi relasi kekuasaan untuk perubahan sosial. Nah, untuk itu saya pikir jaringan seni perempuan ini luar biasa ya. Ide saya adalah kita tahun depan mencoba. Nanti saya mungkin pertemuan yang kedua, Olin, saya akan bisa lebih mengutarakan secara rinci kegiatan-kegiatan kita ini apa gitu. Nah, dalam pikiran saya, kita akan melaksanakan Biennale pertama di dunia seni dan aktivisme perempuan Indonesia. Mungkin kalau kita bisa sustain di Biennale kedua, kita sudah bisa mengundang kawan-kawan seniman perempuan dari luar negeri. Nah, di dalam Biennale ini semua cakupan dari ekspresi seni di segala bidang harus kita fasilitasi. Saya pikir ada seni rupa, ada seni pertunjukan, teater tari musik, ada sastra, ada film. Dan yang paling penting sebetulnya kita juga bersiap untuk mengadakan kongres perempuan. Ya, dengan betul. Kawan-kawan, karena kongres perempuan pertama itu tahun 1938. Sekarang waktunya kita memposisikan diri di ruang sosial, mengambil peran, berkontribusi untuk ikut melaksanakan social change di negeri ini. Kita bisa lihat bagaimana positif luar biasa amburadul penanganannya. Dan itu bisa dilihat bagaimana negara ini tidak punya konsep pada public health care. Seharusnya pemerintah lebih banyak memberikan beasiswa pada generasi muda untuk jadi dokter, master di public untuk bisa mendirikan laboratorium medical science, dan mendorong kerjasama kita harus dengan pemerintah. Tidak perlu kita berantem dengan mereka, tapi kita mesti memberikan kontribusi secara real. Inilah aktivisme perempuan ini. Saya pikir kita bisa membicarakan itu, nanti saya akan mencoba bikin lebih rinci nanti bersama Olin, apa yang mesti bisa kita lakukan, persiapan kita. Kalau kita bisa melaksanakannya tahun depan, kita bisa bikin tahun depan, dan kongresnya sesudah itu. Jadi pelaksanaan kita sudah lebih kuat. Dan kita juga bisa bersinergi dengan kawan-kawan perempuan menggugat. Saya pikir ini luar biasa, benar-benar saya sangat bersemangat, dan saya melihat bahwa kekuatan kita ini akan bisa melakukan perubahan, terutama mempengaruhi relasi kekuasaan di negeri ini. Terima kasih semuanya. Aku luar biasa. Setuju dengan Kak Dolo, setuju sekali. Tepuk tangan dong. Udah kasih semangat kita semua ini. Ya, Kak Dolo terima kasih banget. Dan teman-teman ya tadi yang maksud kongres
perempuan yang Kak Dolo bilang itu. Jadi tahun lalu kita dari kurang lebih 30 gerakan organisasi dan komunitas perempuan dan mungkin lebih dari 100 orang ya bikin aliansi perempuan bangkit namanya. Nah, itu juga ada grupnya sendiri ya. Jadi harap maklum kalau saya pusing dengan grup-grup nih. Tolong harap dimaklum. Ya, jadi aliansi perempuan bangkit rencananya akan buat kongres perempuan bangkit itu tahun depan mungkin, karena tadinya kita berencana akhir tahun ini, tapi ya gitu karena ada krisis sekarang jadi mungkin kita harus mundur semua, jadi 2021 semua kegiatan gathering. Nah, jadi kalau ada yang mau ikut di Aliansi Perempuan Bangkit, isinya banyak kan aktivis perempuan, tapi kalau di situ boleh juga japri ke aku ya, nanti bisa digabung ke grup itu. Nah, untuk teman-teman yang belum gabung di grup WhatsApp Jaringan Seni Perempuan, nanti japri aku ingetin ya, karena aku abis ini ada meeting lain lagi, jadi takut keren gitu, Pak. Aku thanks ya, nanti udah bantu ini untuk fasilitasi diskusi kita. Diskusi berikutnya kita ada diskusi perempuan dan sastra dengan Intan Paramadita, itu tanggal 15 Mei, jamnya kurang lebih sama karena dia 3 jam bedanya di Australia. Ya kalau ini spesifik ngomongin soal Indonesia, kalau ada yang mau gabung dari aku nanti dikasih zoom-nya untuk ikut diskusinya. Yang ini spesifik untuk sastra ya. Nah, bulan depan ada usulan untuk ngobrolin soal bagaimana manajemen seni, fundraising, mencari dana begitu. Jadi ada Kak Hartati ya rencananya bulan depan sharing kegiatan-kegiatan beliau, dan Anggraini dari Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Makassar yang juga akan cerita. Tapi mungkin sama Kak Dolo juga kali, mungkin Kak Dolo bisa boleh. Siap. Apa yang mau untuk bulan Juni ya, nanti kita cocokin dulu tanggalnya dengan Kak Uni Tati dan siapa Anggreni dari Makassar, jadwalnya bisa kapan. Nah mungkin itu dulu. Ada yang belum ngomong nggak sih di grup? Siapa yang belum ngomong tadi? Ratna Ayu belum ya? Ngomong deh, kamu udah bisa ngomong belum sih? Suaranya udah bisa dinyalain nggak? Coba deh. Ayu, bisa nggak kamu suaranya di-unmute dan ngomong? Kesian deh kamu belum ngomong soalnya. Ngomong sedikit deh, biar kedengeran suaranya. Nah, udah kedengeran tuh. Ya, yuk kenalin diri dulu. Tadi kamu belum loh. Iya, oke, selamat sore semuanya. Mohon maaf, tadi bermasalah mikrofonnya. Saya Ratna Ibu Diarti, domisilinya tinggalnya di Garut, bolak-balik juga ke Bandung juga. Saya menulis, mostly kebanyakan memang puisi, tapi menulis juga yang lain, prosa, artikel, dan lain-lain. Saya terakhir itu baru mengerjakan naskah musikal, ini teater musikal untuk Injitkan Nasi. Itu rencananya tadinya kan April ini pentas tuh, cuman ya gara-gara corona tertunda menjadi ke Agustus. Mudah-mudahan juga tidak sampai mundur lagi. Nanti sekitar ya Agustus tanggal 22 kalau tidak salah. Saya bersama teman-teman dari yang menulis tentang kebudayaan atau tentang kita prioritasnya menulis. Biasanya kan rata-rata jarang gitu ya, jarang yang fokus kepada kebudayaan atau yang masih dipelihara di daerahnya masing-masing. Jadi kami dari Perempuan Indonesia, penyair Perempuan Indonesia sedang menggarap, itu baru berdiri sekitar 2 tahun, sedang menggarap. Jadi rencananya tiap tahun itu buku, tahun kemarin baru paling tradisi, tahun ini kita menggarap sastra yang berdasarkan tradisi-tradisi dari setiap tahun itu kita pilih, kita datang ke daerah mana dan itu berdasarkan kotanya dipilih tahun ini yang kita kunjungi gitu. Tahun ini kebetulan kemarin itu berkunjung ke Garut tentang di Cangkuang dan budaya yang masih terpelihara dengan baik di sana. Begitu. Oke, thank you. Terima kasih. Iya, thank you Ayu. Udah lama ya nggak ketemu kita ya? Iya. Halo Mas Pin. Ya ampun, kangen banget. Aku belum Oke. ini loh, Jaringan Seni Perempuan.
Iya, mau ikut ya nanti. Tadi Faiza juga bilang mau ikut. Oke, sip. Yang belum masuk nanti aku masukkan ya. Tolong diingetin aja ya, takut lupa. Nah, sebelum tutup, aku ini ada yang mau ditambahin nggak sebelum Ya, ini kan kebetulan bubar? Akun Zoom-nya Sahabat Seni Nusantara ini yang berbayar. Jadi kalau teman-teman mau pinjam akun ini untuk bikin diskusi atau apa, silakan aja gratis pinjamnya. Jadi mumpung bayar, kalau dimanfaatin sekalian yang banyak nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu caranya. Setuju. Setuju. Oke. Ya. Nanti Aquino juga ada di grup jaringan seni perempuan. Jadi kalau ada yang mau kontakkan sama Aquino juga bisa dikasih. The most liberated man. Oke. Iya, the most liberated, the one and only. Enggak sih, Hikmat juga oke sih, tapi dia sibuk. Nama saya di grup itu S. Junaidi. Jadi kalau nyari Aquino mungkin nggak dapat. Jadi kalau yang menyimpan saya di punya nama kontak saya itu cari S. Junaidi ya. Oke, sip. Ya, thank you semuanya diskusi yang berfaedah hari ini dan kita ketemu ngobrol di grup lagi nanti ya dan untuk di diskusi berikutnya lagi. Terima kasih semuanya dan thank you ya Queen. Nanti share ininya ya. Apa namanya link. Thank you semua, boleh leave meeting di sebelah kanan di bawah. Bye. Thank you Putri, Vivian, Faisal. Thank you Olin, Bu Dolo, semuanya. Dah. Hai Bu Dolo. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kondisi sampai kita bertemu lagi. Amin. Bye-bye. Thank you. Thank you Ira. Ira masih ada pada hilang ya? Ya, masih ada. Thank you Ira. Kita udah lama nggak ngobrol nih Ira. Kamu nggak mau stay dulu sebentar ngobrol sama kita? Mbak Ira apa kabar? Tuh didadain Citra tuh.